Good morning everyone. Mana suaranya? Morning. Nah, gitu. Morning. Seneng loh ketemu kalian lagi. Hari ini workshop kedua. Kita setelah kemarin workshop pertamanya kita merangkai bunga-bunga kertas, bikin dari nol. Banyak yang ternyata ngaku kalau nggak menyangka kalau dirinya yang dulunya dikira nggak kreatif, kok hari ini kelihatan ternyata bisa ya bikin-bikin kayak gini, luar biasa. Nah, kemarin udah bikin 2 bunga biru, 1 bunga ungu, 1 bunga yang silver, terus ada 2 tangkai daun eukaliptusnya. Hari ini kita bakalan mau bikin rangkaiannya biar jadi satu kesatuan yang cakep. Nah, di sini ada teman-teman yang kemarin juga join, tapi ada juga yang berhalangan hari ini. It's okay. Nanti kalau kita sudah selesai workshopnya, link ini akan di-post di YouTube dan teman-teman juga bisa melanjutkan. Oke, saya mau lihat dulu yang di sini. Oke, ada Sis Jessica, ada Sis Siska, Sis Nora, Sis Kalista, Sis Luisa, Sis Yulikang, Bro Yuda. Nggak apa-apa. Ini Bro Yuda ini sangat mendukung Superwoman Community. Jadi Bro Yudanya juga ikutan dalam aksi mengakrabkan diri dengan member. Thank you Yuda buat kesediaannya hadir ya. Oke, bentar lagi kita mulai ngerangkai nih ya. Udah tinggal 1 menit waktunya kalian menyelesaikan. Terus aku langsung jump in ke bikin desain bareng-bareng. Wajahnya yang lagi konsen. Wajahnya yang lagi mencucu, hati-hati. Oke. Kayaknya kita bakalan mulai ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa kan? Ya, oke. Oke. Sekarang kita ambil dulu sangkar kayunya, sangkar burungnya itu sama tulisan nama kita, tulisan yang kita cetak. Yuk, kita bawa bareng-bareng. Sudahkah kalian menentukan di mana posisi tulisannya? Sudah. Sudah, oke. Punya Nora sudah masuk ke sana. Punya yang lain gimana? Kayaknya gini aja deh, C. Aku. Oke, punya Yesi di atasnya situ ya. Oke, Iya. punya Siska. Diangkat sama-sama yuk. Ini kita bentar lagi kita foto bareng dulu ya yang ininya ya. Biar aku bisa lihat. Tulisannya ditaruh di mana? Kalau aku bakalan aku taruh di bawah sini guys, karena tulisanku panjang. Jadi di bawah sini. Oke, punya Kalista juga overlap di atasnya. Punya Yuda juga. Hai Fikri. Punya kamu di mana Fik? Nanti bakalan Fik tulisannya Fik. Di bawah juga ya, kayak punya aku berarti ya Fik. Oke. Punya Luisa sama Yulika gimana? Bentar, C, aku soalnya nggak bisa on video lagi, nggak di rumah soalnya. Nanti. Oke, nggak apa-apa. Punya Yuli gimana Yul? Kalau Yuli nggak bisa juga nggak apa-apa wis. Oke, kita capture dulu, bentar. Ayo, kita foto yuk ininya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mulai lem pakai lem untuk namanya yang ditulis itu biar merekat dengan
sempurna ya di ininya. Ini kebalik bajunya. Sudah? Siska gimana? Siska? Mau di situ boleh, mau di bawah kayak punya aku gini juga boleh, Sis. Kalau di sini, ini kan penyangganya cuma di huruf W ya. Kuat nggak ya? Kalau bisa M-nya juga ikut ke sangga, Sis. At least. Enggak, berarti di atasnya burung gini ya. Kok elek Boleh, ya? boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh kok, Sis. Pokoknya harus ada yang nempel, kalau bisa dua sisi biar kuat. Habis kalau ada yang sudah, langkah selanjutnya itu daun. Karena daun itu nanti mau di overlap kemanapun, dia letaknya di bawahnya bunga kan. Jadi mulai dipikirkan daunnya di sisi mana. Jadi kalau aku, daunku nanti satu akan ada di bawahnya kindness gini, dia gantung. Kalau teman-teman juga boleh yang beda-beda. Dipotong-potong juga boleh. Emang aku bikinnya sedikit berbeda sama punya aku yang pertama yang Yuli itu, biar kelihatan beda banget. Boleh ditempelin ya daunnya, kalau sudah di-decide di mana lokasinya, bisa ditempel. Dilem di bagian batang daunnya atau area yang sekiranya nempel sama semua objek yang lain. Makin banyak yang nempel, berarti makin kuat craft-nya kita. Jadi dicari selanya yang bisa bagus, yang nempelnya oke. Hai Audin, welcome. Pagi, Yuli. Pagi semua. Pagi. Audin udah sampai di mana craft-nya? Belum bikin daun. Oke. Soalnya lampunya di rumah semua warna kuning. Jadi begitu kertasnya gelap, nggak kelihatan garisnya langsung. Iya, bisa dipahami. Entah mata tua apa gimana. Ya, nggak apa-apa. Nanti daunnya di-skip. Audin, itu kita sekarang udah mulai menggabungkan antara sangkar burung sama tulisan. Nah, Audin udah di-decide belum? Tulisannya mau di area mana?
Sudah. Kira-kira sudah. Oke. Bisa mulai ditempel, Gin. Semakin kuat nempelnya, semakin baik. Maksudnya semakin banyak penyangganya untuk tulisan, dia makin nggak gampang lepas. Oh, siap. Nempel daun ini ya, Ci ya. Apanya? Nempel daunnya ya apa ya? Nempel daunnya. Oke. Aku tunjukin. Jadi dahan yang nempel kelihatan nggak dari punya kamu, dari rancanganmu, ada dahan yang bakalan nempel-nempel nggak ke sangkar kek atau ke tulisannya kek. Itu yang didesain dulu. Jadi ya habis dilengkungin, dicoba mana sih yang bisa nempel sama ininya, dasarnya. Nah, itu yang dilem, Yes. Vicky bingung nggak, Vic? Aku nggak ngikutin kemarin. Itu cuma di apa namanya? Jadi yang hijau-hijau itu tinggal di iniin aja ya, dimasukin gitu kan daunnya. Oh, oke. Iya, betul. Jadi kalau daunnya, nanti nggak apa-apa, Vic, untuk pembuatan daunnya, kan aku kemarin udah kirim video yang ada linknya. Itu kamu nanti bisa lanjut bikin daunnya. Nah, kalau yang sekarang, betul, daunnya itu nanti ditekuk 2, digunting bagian tengahnya biar lubang kan. Nanti disusun satu persatu, dan area bagian pantat daun yang dilem tembak. Jadi dia kuat, nggak bergerak-gerak. Itu daunnya dari yang paling gede, paling bawah yang paling gede, sampai paling atas itu paling kecil. Gitu. Sorry Ci, nggak dengar, putus-putus. Daunnya dari paling Daunnya dari yang paling gede sampai yang paling atas itu paling kecil. Terus jumlah daun itu kan ada banyak. Setiap yang helaian yang gede itu dibagi 2, yang medium dibagi 2, yang kecil dibagi 2, biar bisa jadi 2 tangkai. Kamu kan dapat dua buah kawat kan? Nah, itu dirangkainya untuk dua helai daun. Gitu. Nah, kalau sekarang mungkin nggak apa-apa, kita skip dulu yang pembuatan daun. Kamu ngikutin dulu aja kita ngerangkai yang ini. Nanti daunnya kamu bisa susulin kok. Biar nggak terlalu ketinggalan ya. Nanti sayang kalau kamu ketinggalan gara-gara bikin daunnya. Buat yang udah nempel, daunnya mulai agak ditekuk-tekuk gini. Biar kelihatan tekstur daunnya. Kalau lurus-lurus soalnya jelek. Ini. Jadi ditempel dulu baru Udah ada gambaran sekarang. dibentuk ya. Udah ada gambaran, Yes? Udah. Good. Bisa tahu nempelnya di mana. Kalau aku muatinya di ini, ujung daun yang di sini, yang nempel di ujungnya K, sama yang di ujung sebelah sini, nempel sama yang di sangkar. Nah, punya teman-teman kan pasti beda-beda. Jadi dicari aja yang nempel sama dasar, itu yang dikasih lem yang agak banyak, jadi biar kuat. Kalau udah daun pertama, boleh menuju ke daun kedua. Buat Vicky sama Angudin, kan daunnya belum jadi.
sebenarnya daun itu dasarnya dari bunga. Kalau memang yang sekarang kalian belum ada daun, mungkin bisa dirangkai dulu aja. Maksudnya kayak dibayangin daunnya nanti kemana. Kalau yang nggak bersinggungan sama bunga, daunnya boleh silakan langsung ditempel. Ya. Nggak mungkin daun di atasnya bunga nih, kan kayak nutupin bunga kan sayang ya. Biasanya bunga pasti di atasnya gitu. Kalau ada yang nggak bersinggungan, boleh bunganya ditempel gitu sih. Kalau yang bersinggungan, saranku memang tunggu daunnya jadi dulu. Kalau nggak sayang. Buat yang udah nempelin daun pertama, boleh lanjut ke tempel daun keduanya. Aku nempel tulisannya kok rodok menceng ya, tapi nanti bakal jadi ini kelihatan nggak ya? Coba lihat sih. Harusnya nggak apa-apa kok sih, kelihatan luas juga. Nggak apa-apa ya. Ya, maksudnya nggak harus kayak lurus semuanya simetris gitu. Malah kurang artsy. Nggak apa-apa, nanti kamu bisa kasih keseimbangan itu di daun, di bunga, jadi dia lebih gitu. Iya. Ada yang bingung nggak, Fik? Vicky kok termangu? Kalian caranya. Ini tak kerja no dewek ae. Nggak apa-apa, kalau nggak kamu bikin daun dulu sekarang. Cepat kok daunnya. Dari yang Kenapa? itu kebesar ya tadi ya. Tadi Sorry, Fik, aku nggak dengar suaranya agak putus-putus. tadi yang besar, tadi yang itu kebesar tadi keputus soalnya tahunnya. Oh, dari yang paling gede, habis itu naik ke yang medium, lalu yang paling kecil. Aku tunjukkan dulu ini daunnya. Oke.
Sorry, ini tadi udah aku potong ya, Vic, sorry. Jadi dari yang paling bawah itu paling gede, naik ke atas paling kecil. Kalau nggak salah dari pattern, misalnya yang gede ini bikinnya itu berapa biji ya? Kalau misalnya kalau nggak salah ya 20 biji. Berarti dibagi dua, Vic. 10 sama 10 kamu pisahin. Yang medium misalnya juga 20 biji ya, dipisah juga 10 untuk yang sini, grup ini, 10 untuk yang grup ini. Yang kecil kalau nggak salah 12, yang sini 6, yang sini 6. Nah, rangkaian A dari yang gede, medium, sama kecil, kita pakai untuk dirangkai di tangkai 1. Yang satunya untuk di tangkai yang kedua. Gitu. Jadi nanti jadinya bisa dari paling gede sampai yang paling kecil itu satu rangkaian sesuai dengan yang sudah kamu pisahin itu. Itu basicnya. Cara bikinnya dibagi dua, ditekuk, ini daunnya ditekuk. Habis itu, seperti ini. Jadi kayak gini, kan bentuknya kayak pita gini. Kita tekuk jadi dua. Habis itu digunting sedikit aja. Krik. Nah, guntingnya ini biar bikin lubang di tengah-tengah. Jadi waktu ditembusin sama kawatnya, dia bisa masuk. Gitu, Vi. Kira-kira paham nggak sama penjelasan itu? Jadi itu ya. Sorry ya, yang lainnya sampai ngulangi jadi. Oke. Yang lain sibuk kok, tenang aja. Din nggak bingung, Din? Enggak, C, belum bingung. Oke. Berarti sebenarnya daun itu mau nggak dipasang full juga nggak apa-apa kan ya? Disesuaikan dengan bunganya. Betul. Daun itu cuma pemanis, kalau nggak dipasang pun juga nggak apa-apa. Jadi pada saat dirangkai, tarik turun dulu, baru nanti dipatenkan sama lem gitu kan ya? Betul. Itu nanti sangkarnya modelnya digantung ya berarti ya? Boleh digantung. Kalau misalkan kalian juga nggak mau gantung, ditaruh di satu kayak meja pajang gitu juga boleh. Jadi disesuaikan aja sih. Yang pasti memang disiapin gantungan. Kalau gantungannya susah, juga mau ditambahin kawat atau tali atau apa sejenis pita juga boleh. Jadi dia ini multifungsi. Kalau aku memang di rumah, akhirnya aku gantung di depan pintu kamar. Jadi cakep. Tapi kemarin aku coba, karena punya aku yang ini, yang pertama ini kan daunku aku bikin overlap sampai ke bawah-bawah. Ini kalau nggak digantung jelek. Jadi memang fungsinya itu udah bikin buat digantung. Nempelin ke pintu kamar pakai apa ya? Nempelin pintu kamar, di atas ini kan ada lubangnya nih. Oh iya, maksudnya dari itu ke pintunya. Pakai Di pintunya aku tempelin itu, yang ada hooknya itu loh.
Oh, kecil gitu, jadi langsung bisa digantung. Cucuk. Liam, keluar dulu. Mami. Ntar gimana? Ini punya aku di daunannya udah jadi. 2 aku rangkai di sini, 1 di atas. Rencananya dahan-dahan yang bersimpangan ini nanti aku tutup bunga. Nih. Ada yang sudah? Kalista udah ya? Nempel di daunnya ya? Daunnya udah nempel. belum, C. Masih proses. Oke, oke.
Asik ya, di rumahnya Audin ini ada suara burung-burungan ini ya, Din ya? Iya. Iya. Iya, jadinya. Aku duduk di teras ini supaya kelihatan. Aku baru mau ngomong, suaranya asri banget. Iya. Cerewet soalnya lovebird. Asik Oh, tapi. lovebird. Jarang-jarang loh lovebird itu mau cerewet gitu. Tiap pagi dipancing sama ini, suara YouTube. Oh, gitu. Oh. Terus lama-lama cerewet ya. Mancingnya suara YouTube-nya Lovebird juga ya? Iya, betul. Yang biasanya ikut lomba itu loh. Kan ada itu. Tapi cerewet-cerewet sendiri dia. Siska kalau nggak salah kan suamimu kan juga pelihara Lovebird, bener nggak? Atau beda ya? Ya, berbagai macam burung. Macam burung. Pagi ini sudah nggak ada yang mencucu ya berarti ya? Masih, barusan aku lihat Siska masih mencucu. Ketahuan. Buat yang sudah daun dan mulai nyambung ke bunga, silakan mulai ditempel kalau udah tahu posisinya. Di sini tetangga juga ada yang pelihara burung, perkutut apa itu ya, sama kakak tua. Jadi kalau pagi saut-sautan. Ini lucu, rame. Iya, padahal jauh tempatnya, cuman ya denger, sayu-sayu denger gitu. Pengen pelihara beo sebenarnya. Jadi ada yang menyapa kalau pagi. Iya ya, lucu ya Beo ya. Kakak tua bukannya juga bisa itu ya, dilatih kan kakak tua. Ya, bisa juga. Cuman kakak tua kan bunyinya kak gitu loh rasanya. Kok siapa gitu loh. Kalau beo kan nggak ada suaranya, jadi dia ngoceh gitu. Betul betul. Cuman makanannya basah dia kalau beo kakak tua gitu. Kayak gimana itu? Aku nggak suka. Basah itu kayak buah-buahan. Jadi kan setiap hari mesti bersihin. Yang bikin kamu nggak suka? Memang makanan jijik. Soalnya aku nggak suka pepaya, apalagi di penyet-penyet kayak gitu ya kalau burung makan itu ya. Kalau biji-bijian itu kan kayaknya bersih gitu loh. Bukannya dipatokin sendiri ya sih? Biasanya sama
Yang temanku yang punya itu dia cuma motongin gitu terus dia taruh di sangkarnya nanti dipatokin sendiri. Iya, ya dia matokin sendiri, tapi kan bersihin sarangnya kan Oh jadi iya deh. nah itu. Kotor benar. Iya. Dan Kalau apa? biji tinggal semprot soalnya ya. Iya. Kan dan kotorannya kan kalau kita makan dia makan basah berarti kotorannya juga basah. Betul. Kalau biji-bijian gini Iya kotorannya lebih benar. kering. Teman-teman punyaku sudah Deonya jadi. temanku lucu. Waduh si Ayu Kayaknya bakalan mau nambah beberapa bunga lagi dari kertas nanti yang sudah sisa. Oh sing itu Cece nggak ditekuk. Nggak ditekuk kayak kemarin ya. Jadi lebih mekar ya. Betul. Pink gitu. Memang dikreasi sih. Jadi yang ini modelnya lebih kayak penuh, bunganya lebih sedikit karena dia sudah penuh. Yang ini kemungkinan besar bakalan tak tambahin bunga-bungaan lagi biar dia juga kelihatan lebih penuh. Cantik. Nah, tinggal menunggu punya kalian semua. Saya masih asik mencucu. Mencucu memang good habit buat yang bikin prakarya. Fokus gitu kalau sudah mencucu. Menambah nilai konsentrasi. Iya, betul. Oke. Ya. Oh, ini dilemin ya berarti ya? Dimasukin terus dilemin gitu, tak pakai lem tembak. Betul, Vic. Yang bagian belakangnya ya, Vic, bagian pantatnya daun yang nempel ke dahan itu dilemin. Kamu masih di Trawas, Vic? Vicky, kamu masih di Trawas, kah? Benar lah? Enggak sih, udah pulang. Oke. Oh, sudah pulang. Terpaksa ini kemarin. Ternyata nikahannya di Trawas, tak, Vicky ya? Aku di Surabaya, jadi aku langsung pulang. Oh, ya ampun, gitu toh. Temanku punya burung beo lucu loh, jagain pohon mangganya dia. Jadi kok misalnya ada yang mau ngambil gitu ya, ayo jangan. Oh iya. Mangganya loh, mangganya. Jadi lucu aku melihatnya. Kayak manusia gitu loh, dewa dolan. Ini lucu. Nggak tahu dia ngelatih ya apa itu. Di brainwash. Bionya di brainwash dulu pasti. Itu saking keseringan codot datang berarti ya. Mangganya pasti enak itu. Codot rambut hitam apa codot terbang itu? Oh no.
Bagaimana? Kesulitan? Bisa ditempelin nggak? Matang. Pada aku download lagi, aku mending tanya sih yang kemarin ketinggalan. Nggak apa-apa. Pada aku download lagu apa film apa itu apa videonya kemarin. Bunganya kan ada film. Mm-mm. Ya, Yang ini oke. Yang itu sudah kamu lem ya? Sudah. Di itu digulung-gulung pakai bolpen Fik. Biar dia itu kayak ngembang. Dia kayak ada efek 3D-nya. Kayak yang ungu ini kan bungamu itu kan. Ini kalau digulung-gulung dia kelihatan layernya. kemarin sudah tak gulung cuman kepenyet gitu. Nggak apa-apa Ujungnya kayak gini loh, Pik. Pik. Ujungnya kayak gini loh. Nah, kamu gini gulung nanti. Ya. digulung-gulung lagi, ditekuk-tekuk lagi nggak apa-apa. Apa itu Cie ya? Kok bisa kayak gitu ya? Dalamnya kan Soalnya deh, nengkuk. Ini Pelan-pelan, dalam, Pik. Agak. bentar, Rodok cilik-cilik gulungnya. dalamnya ini nanti ada prosesnya sendiri, Fik. Kamu pokoknya gulung ini dulu, pokoknya udah nyampe, tak ajarin bikin putiknya. Oke. Cara bikin putiknya itu gini. Misalkan ini kertasnya ya. Kertasnya diukur 2 cm, terus digunting. Dari ujung sampai ke ujung, kamu gunting. Itu dulu, coba. Ikuti itu dulu. Sorry, suaranya nggak keluar, Fik. ungu juga ya Cie warnanya. Iya, yang ungu warnanya ungu. Sebenarnya boleh bebas, tapi kalau yang dari kreasinya yang ini, yang ungu putiknya juga ungu. Dikira-kira aja, 2 cm dikira-kira aja, pokoknya lurus gitu. Nanti aku ajari caranya. Apa sih itu? Udah jadi? Oke. Punyamu kayaknya agak ketebelan, Fik. Dipotong lagi sedikit. Ya, oke. Kalau sudah, kita gunting kecil-kecil ya, Fik. Kayak gini, kayak jari-jari.
Tapi jangan sampai nembus ke atas. Jadi sisain kurang lebih setengah senti juga boleh, hampir 1 senti juga boleh. Terus sampai ini penuh ke gunting semua. Ya, aku jadi coba guntingin. Terus antar satu yang digunting dengan yang lain jari-jari ini jangan terlalu tebal, jangan bulky, biar nanti waktu digulung itu lebih cantik. Tapi hati-hati, jangan terlalu kecil karena nanti juga bisa sobek. Agak kesusahan nempel bunga aja. Kenapa? Bunga ini kan timbul gini toh, terus mau dilengket itu kayak takut kepenyet. Yang dilem di bagian bunga itu pas di bagian pantatnya yang datar, yes. Di belakang itu kan pasti ada area yang datarnya. Satu itu. Senternya. Nah, yang dilemnya yang di situ. Kayaknya perlu ditimbulkan gitu loh. Ditimbul itunya, di 3D gitu kah bungai? Ini loh, pantatnya itu perlu dibuat gundukan gitu, bendek nempel. Oh, sebenarnya tergantung sama itunya sih, posisi nempelinnya di mana. Atau mungkin yang dimaksud kena daunnya. Ngawang kena daunnya ya. Itu juga Makanya salah susah satunya, nempel. tapi yang pengaruh ininya sih. Ini dia mau nempel di sangkarnya rodok kesusahan. Oh iya, Kak. Kalau memang yang daun, buat daun yang di bawahnya bunga, daunnya juga dibantu dilem pakai lem tembak. Jadi dia kayak ditempelin gitu, jadi dudukannya bunga. Tapi kalau buat bunga yang mungkin agak susah buat nempel di sangkar, kalau mau ditambahin kayak bantalan gitu boleh. Caranya kertas mungkin bisa kayak setebal apa kertas terserah sih. Terus digulung. Jadi persis kayak bikin putik ini, tapi dia nggak perlu dikasih jari-jari. Kalau udah ditempelin biar ada dudukannya, itu juga boleh, yes. Mungkin itu bisa membantu. Kebetulan yang punya aku ini nggak pakai dudukan juga sudah cukup bisa nempel dengan ini sih, dengan kuat. Tapi kalau kan ada beberapa posisi yang mungkin nggak memungkinkan, boleh caranya kayak gitu. Aku juga mau ngobrol-ngobrol sama Kalista, yuk. Kalista, aku baru pertama kali ngobrol sama kamu nih. Kamu usianya berapa? Aku umur 26, C. Umur 26. Iya. Udah kerja, Kak? Udah, C. Kerja di mana? Di bidang apa? Aku kerja di BCA sih, C. Oh, I Baru see. 2 tahunan, 3 tahun. Bagian apa? Aku bagian back office sih, C. Bagian analis. I see. Biasanya ngapain itu? Apa aja yang dianalisa?
Aku kebetulan analisa kredit sih, J. Kayak analisa kayak karakternya, usahanya kayak gitu-gitu sih. Yang bagian approval. Gitu. Ngantornya di BCA mana, Lita? Di Dharma sih, J. Nah, sih. Sekarang lagi ada itu loh, C, KPR sama KKB murah. Oh iya, Kak. Bukan bagianku sih promosi. Apa-apa. Berbagi info, barangkali ada yang butuh loh. Iya, lumayan sih. KPR fix 1 tahun 3,88%. Ya kalau misalnya lagi cari sih, kalau enggak ya nggak usah. Kok nggak pede sih? Nggak apa-apa, kan berbagi info kan nggak harus itu. Sedang dicari. Info lewat itu kalau kadang-kadang kita tiba-tiba gitu bisa keinget semua loh. Iya, tiba-tiba kayak keinget, oh iya ini ada info gitu ya. Iya, makanya kan kalau yang kita Selasa sharing-sharing tentang bisnis, makin sering kalian muncul, nggak apa-apa, nggak usah merasa kayak, duh aku Selasa lalu udah, 2 minggu lalu ya udah. Ini kok malu ya kayaknya kayak promosi terus. It's okay. Karena kita nggak akan pernah tahu loh kapan Iya putusnya. sih. Betul-betul, C. Tapi hebat loh, BCA masuk back office jarang terjadi. Oh iya dah, aku kan. Biasanya BCA itu front office. Aku dulu pernah ikut tesnya itu dari ratusan orang, ya ampun capek ya tesnya BCA itu. Itu tes tahun berapa, C? Baru-baru ini tah atau kapan? Aku udah lama, tahun berapa ya? Lama, 2000. 2000. Oh, pas lulus kuliah tadi. Lulus SMA. Aku ada planning mau nih nggak kuliah dulu. Wah. Pikirku mau langsung kerja aja tuh. Terus ditawari mau nggak BCA, ada sih bakti BCA ya waktu itu. Oh, yang CS Teller tuh ya, C ya? Itu Iya sih, itu terima lulusan yes. SMA gitu sih. Jadi bisa sambil kuliah malam tuh. Itu ada tes psikotesnya, tes Kraepelin. Waduh, banyak sih itu. Jadi dari yang ratusan orang tinggal cuma dipilih 10 gitu. Oh iya, oh. Aku kebetulan Ada yang online ngomongnya, C. Oh iya, aku datang dulu. Udah Oh, gitu saya lapar. tes lebar itu ya. Enggak salah. Aku Iya, lihat cerita yang nih. di ruangan besar. Iya. Itu bahkan ada yang kokonya kerja di situ kan, tinggi jabatannya. Rupanya mungkin adiknya ya yang tes. Terus adiknya nggak lolos, diwamuk-wamui di depannya orang, kasihan sih. Tes gini aja nggak bisa gitu katanya. Ya ampun. Berarti nggak ngaruh ya masih punya jabatan. Nggak ngaruh. Mama Siska, hati-hati mulutnya Mama Siska. Kamu gimana, Fik? Udah? Belum ya? Oh, masih gunting-gunting. Oh, tinggal sedikit itu. Oke. Nah, kalau sudah agak digulung sedikit, tapi gulungnya lebar aja biar nanti gampang. Digulung. Dibikin. Oke. Kalau udah, mulai dilem tembak, Fit. Jadi di sisi dalamnya gulungan gini, dilem tembak, terus digulung yang kecil banget ya, jadi kayak rapet gitu loh, Fit. Jadi kayak seolah-olah kayak gini. Sorry.
Terus nanti terus digulung, dilem lagi, digulung lagi, dilem lagi, digulung lagi ya. Jadi biar nanti jadi kayak gulungan kecil gitu. Coba dilakuin dulu. Sorry ya, saya lift dulu. Oh ya, Iya, thank you. ya thank you sih. See you. Foto dulu yuk. Dari yang sudah hampir jadi, yang hampir jadinya. Dan tadi kan masih ini. Ya, semuanya diangkat yuk, bentar yuk. Foto ya? Foto yuk, foto bentar yuk. Ini Siskanya mau cabut. Kan sayang kalau nggak dapat yang ininya. Sudah? Oh, belum. Sedih, come on. Wah, punya Yuda bagus loh. Kamu berbakat, Yud. Good job. Thank you, Ce. Udah ya, yang ayo. Sudah ready? Semuanya ready? Oke, kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you very much buat Siska. See you, sis. Bye. Bye-bye. Loh, Audinnya nggak siap. Yuli Kang belum siap. Maaf. Masih agak miring. Sorry, aku tadi juga nggak ngeliatin. Nanti kalian hasilnya jadi foto sama diri kalian ya, biar bagus. Ya nanti kalau diposting ada ini personnya yang bikin. Jangan cuma kalian. Oke. Wait, sorry. Ya, nanti tak kerja, no. Nanti kalau bisa tak join lagi. Oh, oke, Fik. Oke. See Oke. you ya. Yuk, goodbye. Kertasnya ini bagus ya, Rek ya. Metalik bagus gitu. Yuli, itu kertasnya jenis apa ya? Honestly aku nggak tahu karena ini semua provided by Stefani, Nice Stefani. Oh iya. Jadi kalau sampai jenis-jenisnya aku nggak tahu. Kalau penasaran pengen tahu, boleh tanya ke C Stefani. Di tag C Stefani, tanya di grup juga boleh. Mau tanya aku personal juga nggak apa-apa. Iya, C. Waktu dulu apa namanya yang wax itu Ceste pernah bilang dia provide bahan-bahannya. Jadi kalau mau beli sama Ceste. Mungkin yang ini juga provide. Harusnya iya sih. Iya betul. Oh, yang wax itu juga dijual, dah?
bahan-bahannya yang bikin Iya, milih. iya. Oh, CC provide wax-nya juga. Tapi bakalan susah kalau misalkan kamu bikin sendiri di rumah ya. Karena peralatannya itu khusus. Jadi kayak ada kompor portable-nya yang kecil, yang gampang buat adjust. Terus ada termometer gun-nya itu yang bisa ngukur dari suhu tertinggi sampai suhu terendah. Karena itu susahnya di situ, di ngatur suhu, ketepatan itu harus dipanasin sampai berapa, apa itu susah kok. iya, iya, iya. Jadi kalau bikin di rumah tanpa ada peralatan itu dari Ci Stefani bakalan susah. Kecuali kalau kamu memang mau bisnis itu ke depan dan invest alat-alat ini, itu bisa. Sayang ya, waktu itu Kalista belum join ya. Jadi Iya. kelewatan ya. Kayaknya pas itu aku nggak baca grup itu bahas tentang grateful gitu toh. Iya. Aku joinnya setelah kayaknya. Hasilnya bagus-bagus sih itu Ci, aku lihat di IG kayaknya. Nah, cakep gitu. Dan warnanya juga warna sesuai personality masing-masing, kayak suka warna apa. Iya betul. Dan cuman suka warna apanya tok loh. Kayak misalnya aku kan memang suka warnanya bold. Warna yang lebih gelap, yang strong gitu. Waktu di beberapa kali kan aku kan ikut 3 kali itu kan, ada 3 sesi. Yang sesi kedua aku udah mulai kepengen, aku kali ini mau bikin yang pastel Gak pernah berhasil, kamu tahu gak sih? Apa aja? Susah, sebenarnya kita ini udah kayak kebiasaan bold gitu kan. Jadi waktu ngasih warna itu kasih meskipun tipis-tipis itu nggak bisa jadi. Duh, gak tahu. Jadi kalau ketipisan jadinya itu hampir nggak kelihatan. Terus terpaksa tambahin kan. Waktu ditambahin tambahin lagi terlalu tebel. Udah Oh, nggak jadinya jadi. bold lagi, J. Iya. Wah. Si Ini Stefani bikin warna apa, J? Kenapa? Bikin warna apa? Aku lumayan banyak. Oh, bikin beberapa kali. Iya, jadinya kan ikut 3 sesi. Satu sesi aja kita bisa ngasilin 2 warna. 2 warna itu berarti satu warna itu satu warnanya 2 model. Jadi bisa bawa pulang 4. Benar nggak, Yes? Kalau nggak salah gitu kan? Tergantung orangnya. Orangnya ada yang perfeksionis kan, jadi bikinnya cuma 2. Ada yang cepat, nggak mau rugi, bisa sampai 3. Jadi kan ada sisa-sisa candle-nya yang dipotong-potong kan sayang toh. Jadi dimasak lagi sampai ayo nggak pulang-pulang ini. Wah, iya ya. Cici dapat berapa, C? Aku kemarin tuh dapet 3, tapi yang satunya nggak perfect. Soalnya kan udah selesai waktunya, itu belum padet toh. Jadi keburu-buru. Jadi benar-benar sisanya. Bikin warna apa, C, kemarin, C? Ini punya Aku biru. Bentar, punya aku ada. Iya, wah, api ya. Nih. Terus jadi bentukan keduanya gini. Wih, iya ya. Buat pajangan ya, C ya? Buat pajangan, kalau lagi stres dinyalain aja. Wanginya itu Oh, ada wanginya juga. ini kayak candle aromaterapi gitu. Terus ini nih. Warnaku kan maksudnya aku soalnya kan memang nggak terlalu girly kan. Jadi memang pilih misalnya yang muda pun abu-abu apa-apa itu kayak nggak ada yang girly. Lihat nih semuanya nggak ada yang girly. Cakep kok, C, kayak marmer-marmer gitu. Iya. Kayak batu alam sih. Bikin Iya ya. Api sih, C. Kayak aki-aki. Iya betul. Ada maknanya juga loh. sama ini. Wah itu ya sih. Yes, kamu harus menunjukkan punyamu yang kayak otak. Ini yang sisa-sisanya kayak otak manusia. Itu awalnya itu aku kecelakaan banget ya. Jadi maksudnya warnanya itu
dua arah, kebanyakan merahnya toh. Habis itu Iya, panik kan, dibantu Ceste. iya betul. Tangannya Ceste emang hebat sih, tangannya itu membuat kecelakaan jadi seni. Iya betul betul betul. Gila sih. Aku Itu. udah panas dingin. Aduh, punyaku elek iki, yang lain api-api. Wisin aku rasanya. Enggak lah, yes. Jessica ini ya termasuk yang itu, yang suka warna bold ya, Yes ya. Jadi apapun yang kamu teteskan itu nggak Iya. bisa soft gitu ya, Yes. Padahal aku ngeliat yang lain kok api-api ya, warnanya soft, biru muda, soft gitu. Aku kok tebel deh. Iya betul. Mana C lihat C yang lain C. Yang lain ya dibawa mereka masing-masing. Oh Kalau enggak MIC Jessica maksudnya. oh, Oh, punyaku. Mm-mm. Tadi yang kelihatan cuma yang katanya bentuk otak itu. Ini yang diselamatkan. Bentuk love. Wih. Itu apa warna biru Tosca gitu dah, C? Kayak campuran dua warna Biru, biru dan hijau. biru laut ya. Oh, Kayak heeh. ini. Apik sih. Iya. Terus ini Kayak kristal. Iya. heeh. Tapi ya Kristal gitu di warnanya Superman. gelap-gelap. Kayak warna galaksi gitu ya, C ya? Iya. kerennya itu ada itu loh, goldnya itu loh ya. Iya benar. Yang bikin keren goldnya itu. Padahal itu kayak foil gold itu warna gold. Tahu dong yang ketinggalan bikin. Oh, Din, Kak ini yang ngomong barusan. Kenapa, Din? Kayaknya mulai ngerjain artinya sejak ikut ini Superwoman ini. Sebelumnya aduh, art itu momok buat aku. Nah, tahu nggak sih, aku itu belajar, ini kan banyak belajar dan baca tentang psikologi ya. Jadi yang menyebabkan orang punya mental block sampai merasa, oh aku ini orangnya nggak kreatif, oh aku ini orangnya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, atau skill-skill yang lain, itu karena pada saat pertama kali dia melakukan hal itu, dia itu terpapar pada sesuatu yang nggak baik. Misalnya kayak sesuatu yang buruk gitu ya, kesannya buruk, jadinya yang disimpulkan itu secara keseluruhan. Jadi kebanyakan orang kan nganggep nih, kalau art and craft itu hubungannya sama orang kreatif. Berarti kalau suka art and craft, orangnya oh pasti kreatif itu. Tapi buat yang nggak suka art and craft, kemungkinan besar orangnya bukan orang kreatif. Nah, anggapan-anggapan itu yang harusnya salah. Jadi kalau aku bikin kurikulum yang kemarin kan aku sempat share ya. Sekarang ini kan aku lagi fokus di bikin kurikulum. Ini merecognize kekuatan dia bilang gini, tentang anakku itu nggak pinter matematika. Dia itu pokoknya kalau matematika nggak suka. Pokoknya kalau matematika. Nah, biasanya karena terpaparnya sama matematika itu mungkin sama gurunya nggak pas misalnya. Atau materinya yang kebetulan dia memang nggak suka. Padahal dari materi matematika sendiri itu bisa jadi kita itu gini, oh kita itu nggak bisanya di bagian analisanya.
Kalau kayak soal cerita logika itu memang tapi ternyata kuat dibangun ruang. Karena nyusun bangun ruang, membayangkan 3D-nya dan sebagainya. Jadi nggak bisa dibikin kayak ngomong kok nggak bisa matematika pasti gini. Nah itu kayak Yesi. Kamu juga Yes, kamu mungkin selama ini nganggap kesenian, art and craft itu sesuatu yang nggak duniamu banget. Mungkin dulu waktu terpapar pertama kali hasilnya jelek terus kamu kecewa. Nah, terus jadinya ke bawah. Setiap kali ada art and craft, padahal setelah dibikin, oh ternyata aku tuh kuat di ketelitian misalnya. Aku kuat kalau dipatenin dan ada contohnya. Mungkin nggak bisa yang bikin dari nol, mungkin ya. Gitu-gitu. Jadi harus berani untuk mengembangkan lagi. Akhirnya jadinya juga bagus. Nah, lihat nih. Ayo, coba ya, tunjukkan punya. Bagus loh. Burungnya terkasih bunga. Burungnya ada bunganya di lehernya. Nice. Nice. Nyatanya bagus kan ya, Yes ya? Oh iya. Wah, Kalista sama anjingnya. Kenapa itu, Kalista? Halo. Kok lucu. Marah deh kalau ada orang datang. Ya, kita tahu dah. Anu sih, orang kirim paket. Lumayan kayak mengganti bel rumah ini, C. Jadi nggak perlu bel rumah. Bisa Oh, deh, bingung-bingung. kalau punya anjing juga sama. Begitu ada yang lewat kayak mendekat, kayak mau ngetok itu aja dia sudah jenggok duluan. Jadi Iya, dia wis tahu duluan. Ini piara anjing dah. dulu waktu sebelum married punya anjing agak beberapa kloter gitu punya anjing sampai terakhir itu waktu mau married kayaknya nggak mungkin dibawa ke rumah baru gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan ya wis lah ini dikasih ke orang yang sayang anjing terus aku berhenti piara. Nggak kuat juga sih waktu dia sakit terus harus meninggal itu rasanya aduh. Ya, aku sedih loh, Jay. Ini habis sakit kayak, ya ampun. Aku dia mati. Iya. Terus kayak keluarga sendiri loh. Benar. Aku waktu anjing pertamaku itu kan pelihara dari umur dia pokoknya masih kecil dari 2 bulan. Pelihara sampai dia meninggal itu umur 6 tahun, Pom yang biasa. Nah, itu album fotonya kan ada di laptopku toh sampai tak hide yo. Aku nggak kuat ngeliate. Lihat sedih lagi, Jay. Iya. Jadi ya wis nggak mau pelihara anjing lagi wis nanti terlalu menyedihkan. Ya sedih lihat ditinggal mati loh, Jay. Tapi lucu lah, misalnya aku pulang gitu selalu disambut sih. Anjing memang gitu loh. Justru karena itunya itu loh yang nggak bisa ditemukan di hal yang lain ya kan. Betul. Hewan lain nggak bisa begitu. Betul. Cuma anjing tok. Betul. Benar. Ya mungkin yang paling mirip masih kucing lah, tapi anjing itu ada ya buat aku pribadi yo, anjing itu ada bedanya juga. Kalau kucing memang dia kebutuhannya mau disayang. Jadi dia mendekat untuk disayang, kalau kita moodnya lagi pas ya kita oke. Kalau itu kita sedih, dia itu saya ikut nunduk, terus habis itu mendekat, terus jilat-jilatnya itu beda ambek kalau dia ngajak main kan. Iya, kayak ngerti gitu ya, Cia. Ya, itu sih kayak luar biasa Pol. Betul. Aku aja anjingnya tetangga aku mati, aku sing nangis. Sering diajak main, Kak.
soal ini. Iya, dia sering ke rumahku. Jadi dia hafal. Aku jam pulang kerja itu dia sudah di depan pagar rumahku. Soalnya sama tetanggaku tuh kayak dikelelerno gitu loh anjing. Kasihan sih. Kadang tuh ya, kan hujan toh, tak ajak masuk ke rumahku. Awalnya mau. Terus mungkin dia ngelihat pagar terus ya, dia lari ke arah pagar toh. Mungkin nungguin yang punya rumah ya. Terus akhirnya dia nggak mau, dia minta keluar, ya udah tak keluarin. Jadi dia nunggu tuh hujan-hujan. Soalnya Apa matinya itu kasihan. Gara-gara dia sering dikelelerno, kan nggak dikasih makan toh. Nah, sedangkan yang tetanggaku tuh pulangnya malam. Jadi dia tuh ya pasti ngelelesi makanan di pasar ya toh atau di mana gitu. Itu digepui sama orang pasar yang nggak suka anjing. Terus akhirnya dia muntah-muntah terus meninggal. Mati, Aduh. kasihan. aku luka dalam paling ya digepui gitu ya. Kak, sih. Bisa jadi luka Iya, dalam. itu aku nangis sih. Itu anjing kampung tapi Pointer Pol. Aku sampai nangis kasihan nih gitu loh. Dia padahal Pointer. Ngerti gitu loh, diajak main, diajak apa gitu. Tadi Yuli Kang aku lihat bikin prakaryanya bareng si anak. Sampai sekarang Kak Yul. Ya, wis pergi Cek. Ya ini makanya apa? Ya mau melak loh, umek-umek. Iya pastilah. Yang Sky kemarin siapa, Cek lucu Yuli. Sky lift dulu ya, Sky capek. Iya. Kalau sekarang itu anaknya Stefani. Stefani. Bukan Stefaninya yang K, bukan. Ada satu lagi membernya kita namanya Stefani Marcella kalau nggak salah, Marcella Gracia. Itu. Sebelumnya aku sudah kenal, iya, aku sudah kenal sama Stefani itu karena Stefani itu koreografer. Terus habis itu, jadi kenalnya dari Oracle. Dia koreografer, terus dia ikut bantu aku bikin konsep untuk The Macaroons, yang produk buat anak kecil birthday itu. Jadi udah beberapa kali ketemu si Sky. Lucu, Pol. Suamiku loh, kan ini kan suaranya nggak pakai headset, denger. Suamiku sampai melok guyu. Iya, Lu lucu. capek, katanya. Iya. Abis suaranya suara gitu kan. Iya, lucu. Ini nggak apa-apa. Ini kenalin my prince. My BTS prince. Hai. Hai. Oh, ini yang paling kecil ya, Ce? Iya. Aduh, Cek. Cepet ya, rasanya wis gede. My name is Liam, everybody. Hai, Auntie. Oke, hai. Kopiannya Cici vlog ya? Vlog ya? Iya. It's really spiky. It's really spiky, isn't it? Yeah. And what's next? Ini yang ini. Ini lagi. I like it. Yeah, me too. But it's still This is kindness. kindness. Mm-hmm. And kindness, what is name? It's not a name. It's a word. Kindness itu artinya baik hati. Baik hati. Baik hati. Baik hati. Kalau ini namanya Mami Yuli. Mami Yuli. Mm-hmm. But
Yuli itu kan? Itu Yili. Yuli. Kalau hamsternya Yili and Yolo. Yuli. 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 Yuli, aku live dulu ya. Nanti tak fotoin hasilnya, Ce. Oke, Lu. Bye-bye. Teman-teman, kalau enggak, aku boleh tutup sekalian. Kan kurang lebih kan teman-teman juga sudah paham apa yang perlu diperhatikan. Kalau memang ada yang perlu ditanyain lagi, boleh PM aku, pasti aku balas. Ya, kalau memangnya, soalnya kan ini cuma tinggal proses sampai ini selesai kan? Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Belum Nggak ada. ada. Ya, ini super simpel kok, cuma tinggal dirangkai-rangkai mana yang bagus aja. Jadi mungkin untuk saat ini workshopnya aku tutup, tapi aku tetap tunggu hasil-hasilnya buat teman-teman, buat posting di Instagram boleh, di post juga di grup juga boleh. Biar nanti teman-teman yang lain yang mungkin nggak lihat Instagram juga ikut ke update, oh yang ini bikinnya kayak gini, oh yang ini kayak gini. Gitu ya. Boleh kan? Boleh. Ya, oke. Kalau gitu, thank you ya buat kesempatannya hari ini. Bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa gosip-gosip lagi tentang anak, tentang anjing, tentang nggak tahu apa lagi itu lovebird. Waduh. Tapi makin happy karena makin kenal sama kalian satu persatu, kenal sama teman baru Yuda, kenal sama Kalista juga yang sebelumnya nggak pernah ngobrol. Thank you buat kesempatannya ya. Kita ketemu lagi di workshop selanjutnya atau di webinar minggu depan. Sekedar teaser, minggu depan kita bakal bikin webinar tentang sosial media. Ini bakalan seru karena kita bakalan ngobrol sama 3 praktisi dari sosial media. Yang satu sama Trust Jack. Jack ini seorang konsultan sosial media gitu untuk branding, personal branding. Yang kedua, Hani. Ini kebetulan juga salah satu member kita. Dia ini adalah termasuk ya, kalau menurut saya ya, sudah termasuk selebgram, sudah termasuk endorser, dan sekarang dia sedang menjalankan social media management. Yang ketiga, bakalan ketemu sama Elvina. Elvina ini seorang psikolog. Psikolognya khusus di area behavior anak. Jadi kalau misalnya dia itu daily-nya membantu anak yang susah makan mungkin, atau yang mungkin bipolar, atau yang mungkin anaknya tantrum, dan sebagainya yang ada hubungannya sama anak. Jadi bakalan menarik sekali melihat sosial media dari 3 sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau bisa, teman-teman nanti waktu ada pendaftaran dibuka, kalian ikut. Ya. Kita ketemu lagi di webinar dan fun activity yang lain. See you guys. Thank you. Bye. Thank you. Boleh Liv, silakan Liv.